أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وشفيعنا يوم الزحام وخلقه القرآن وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yang hadir dalam majelis ini, ya Allah, cinta yang teramat tinggi dan mendalam kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta yang teramat tinggi dan mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepada amalan yang akan mengantarkan kami ke dalam cinta-Mu dan cinta baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Ya Allah, fahamkan kami terhadap agama ini dan ajarkan kami pengertian-pengertiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin, kaum muslimat, sedang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membantu kita, menolong kita untuk bangun pagi hari ini dan kita sama-sama melaksanakan tujuan penciptaan kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, dan kita semestinya memang seharusnya semestinya mencintai Rasulullah melebihi diri kita, melebihi keluarga kita dan seluruh manusia. Sebab Nabi sendiri menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai seseorang itu lebih mencintaiku berbanding ayahnya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cinta itu kepada kita, insyaallah. Ya, masya-Allah ya. Hari ini sebenarnya saya kepengen dengar imam ya, imam sini untuk jadi imam ya. Makanya kalau berdiri di hadapan atau di depan para huffaz ini groginya tinggi. Dan itu memang ya kami biasa begitu. Kalau ada hafiz-hafiz di belakang itu biasa. Begitulah mukjizatnya Al-Qur'an. Kami merasa kurang. Ya, bahkan ada seorang habib ya, ulama besar hafizul Quran di Yaman. Dia membaca surah Al-Ikhlas saja, Al-Ikhlas. Itu enggak habis. Ya. Ya, padahal dia hafizul Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Lari kemana-mana, diulang-ulang, enggak nyampe juga padahal surah Al-Ikhlas saja. Tapi begitulah mukjizatnya Al-Quran. Kita ini lemah, walaupun ayat yang saya baca tadi itu udah bertahun-tahun saya baca. Hampir di setiap salat saya baca, sebab ayat favorit saya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi kalau memang masya Allah ya, kalau di belakang kita huffaz ya, para hafizul Quran, tetap juga ya biasa grogi. Alhamdulillah, terima kasih karena dibantu untuk menyempurnakan bacaan ayat. Masya Allah.
Alhamdulillah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab memang baginda sallallahu alaihi wasallam itu memang mencintai kita. Mencintai kita, dan teramat dahsyatnya dalam beberapa hadis saya baca itu Nabi suka mengingatkan atau berdoa atau berhubung kait dengan ummati, umatku, ya. Dia senantiasa ingat umatnya. Cuman satu hadis yang sering kita dibicarakan oleh para dai, padahal sebenarnya hadis itu bukan hadis, ya, bukan, saya lihat enggak ada riwayatnya, yaitu bahwa Rasulullah ini membuktikan dia cinta kepada umatnya sebelum dia meninggal. Dia membaca ummati. Ini enggak ada riwayatnya, ya. Ini tapi banyak ustaz-ustaz yang membicarakan tentang hadis ini, padahal tidak ada riwayatnya. Yang ada riwayat yang sahih itu adalah bahwa Nabi sebelum meninggal itu Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, bukan ummati, ya. Ini juga mesti kita lihat. Sebab saya cek juga, saya kaget juga ketika salah seorang kawan menegur, kan hadis ini perbicaraan ini sudah umum bahwa tanda-tanda Nabi mencintai kita itu sebelum Nabi meninggal dia ingat umatnya. Ternyata tidak ada riwayatnya, ya. Yang ada riwayatnya Nabi meninggal itu mengatakan ila rafiqil a'la, kembali kepada pangkuan yang maha tinggi. Itu yang ada. Oke, membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membicarakan tentang seluruh kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan memang subhanallah, ya, satu perkara yang senantiasa kita suka untuk membicarakannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tampan, ya. Sebagian riwayat menyatakan ketampanan Rasulullah itu mengalahkan tampannya Nabi Yusuf, ya. Kalau Nabi Yusuf itu diberikan setengah tampannya manusia, maka Rasulullah itu diberikan keseluruhan tampannya manusia. Kalau orang melihat Nabi Yusuf teriris tangannya, ya, dan sedangkan kalau, ya, sahabat melihat wajah Rasulullah teriris hatinya. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam habis selesai mandi, kemudian Nabi keluar dan Nabi berada di bawah bulan purnama. Lalu ada sahabat yang melihat Nabi, kata sahabat itu, aku lihat wajah Nabi, aku lihat bulan purnama, lebih indah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding bulan purnama. Dalam hadis At-Tirmidzi. Dan memang mukjizat yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengatasi mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain dan rasul yang lain. Kalau Nabi Musa tongkat bisa berubah jadi ular, ya, sedangkan Rasulullah tunggul pohon mengatakan, berbicara dengan Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah. Tunggul korma yang tempat Nabi berdiri ceramah itu, ya, ketika Nabi dihadiahkan mimbar, kalau enggak salah dalam riwayat itu bahwa mimbar ini dibuat oleh orang Farsi, ya, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, maka tiba-tiba ada suara menangis, ya, ada suara menangis, dan nangis itu kuat, menangisnya kuat, sehingga masing-masing ngelihat siapa yang nangis. Di antara sahabat enggak ada yang nangis. Ternyata tunggul yang tempat Nabi berceramah itu menangis, sebab dia ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah berceramah di atas mimbar. Rasulullah turun, kemudian Rasulullah berbicara dengannya, engkau mau bersamaku di akhirat atau hari ini? Maka tunggul itu memilih, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di akhirat kelak. Maka kalau begitu diamlah, kata Nabi. Maka diam dia, ya. Makanya satu-satunya tunggul yang masuk surga nanti tunggul kurma itu.
Subhanallah ya. Satu-satunya tunggul yang masuk surga, tunggul kurma itu. Karena kecintaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau para rasul terdahulu, ya, mukjizatnya seperti Nabi Sulaiman dibawa ke timur sebulan, ke barat sebulan dengan angin. Rasulullah ke Sidratul Muntaha satu malam saja. Walau Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal qitr. Nabi Sulaiman tu ke timur ke barat sebulan dengan angin, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha satu malam saja. Ya, kalau kita berbicara tentang Mi'raj Nabi, itu Nabi Mi'raj itu memang dalam dalam sains itu, ilmu pengetahuan, bahwa Nabi itu memang dibuat oleh Jibril atau diajak oleh Jibril untuk supaya menyamai menyamai keadaan Jibril dengan Burak. Jibril itu cahaya, Burak cahaya, dan Jibril mesti ketika membawa Nabi mesti dia menjadi cahaya juga. Makanya dalam kajian itu dikatakan bahwa materi kalau dicampurkan dengan non materi atau in materi, maka dia membentuk sinar gamma. Makanya Rasulullah itu, ya, dengan melalui keilmuan Allah, kemahacanggihan Allah, malaikat Jibril menjadikan seperti itu, sehingga Nabi ketika itu juga menjadi cahaya. Kalau seandainya Nabi diajak dengan jasad seperti ini dengan kecepatan 300.000 kilometer per jam, itu bisa bercerai-cerai badan Nabi. Makanya ketika para ulama mengkaji, ternyata Rasulullah ketika itu dalam teori annihilasi, ya, dalam teori annihilasi, bahwa Nabi SAW itu juga disamakan posisinya dengan posisi Jibril dan Burak, itu cahaya. Kalau Bapak Ibu pernah ngelihat film Starek, ya? Starek itu kan dia masuk ke dalam satu tabung annihilator namanya. Dia masuk ke tabung itu, tiba-tiba berubah cahaya, sudah tiba-tiba sudah pindah ke tempat yang lain, ya? Itu kecepatannya. Dan Nabi SAW itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebab gelombang elektromagnetik teramat kuat di Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kenapa dia tidak berangkat daripada rumahnya? Kenapa daripada masjid? Ternyata masjid itu dia memiliki kekuatan gelombang elektromagnetik. Ya, maka Rasulullah SAW diberikan mukjizat yang melebihi mukjizat para nabi yang sebelumnya. Wa ahsanu minka lam taraqatta 'ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Enggak ada, ya, orang yang lebih tampan berbanding Nabi. Enggak ada orang yang lebih hebat yang dilahirkan oleh wanita melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi lahir itu, wanita-wanita Makkah itu semuanya mengatakan, "Hei, alangkah eloknya kalau bayi ini lahir daripada rahimku." Semua wanita Makkah mengharapkan seperti itu. Sebab Nabi itu memang Masya Allah comelnya, ya, kecil saja tuh Masya Allah, semua wanita tuh melihat Nabi, hei, alangkah eloknya kalau bayi ini lahir di rahimku. Ya. Dan Nabi SAW itu lahir tidak ibunda Aminah tidak mengeluarkan darah nifas. Jadi Nabi itu memang lahir bersih. Dalam riwayat juga ibunda Fatimah ketika melahirkan tidak juga mengeluarkan darah nifas, dia langsung salat. Subhanallah, ya. Itu keutamaannya. Dan ketika Nabi lahir itu memang nampak cahaya, minta maaf, ya, keluar daripada faras bersama Rasulullah lahir itu nampak keluar cahaya. Dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan cahaya oleh ibunda Aminah, cahaya yang hebat, sehingga ketika nampak cahaya itu dan ibunda Aminah melihat
tiang-tiang kerajaan Farsi dan Rum runtuh. Makanya Rasulullah itu memang bercahaya. Makanya kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, makanya banyaklah bersalawat ke atas Nabi, dekatkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Ketika di padang mahsyar nanti, maka kedudukan Rasulullah itu kedudukan yang tertinggi. Malaikat, seluruh para nabi, manusia, semuanya di bawah. Nabi sendiri tertinggi. Itulah yang kita baca setelah azan, doa setelah azan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al wasilah, kedudukan yang tertinggi nanti di padang mahsyar. Dan nampak nanti keindahan, ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya subhanallah, Rasulullah itu memang teramat tampan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia sebelum dan sesudahku setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji Asy-Syama'il Muhammadiyah, maka kita akan mendapatkan ketampanan Rasulullah itu diceritakan. Pipi Nabi, bahu Nabi gimana, ya, jenggot Nabi gimana, rambut Nabi gimana. Ya. Ini ada juga orang, Ustaz, ya, saya semalam Ustaz ketemu Rasulullah katanya. Ya. Terus saya tanya, gimana ciri-cirinya? Pakainya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih katanya. Saya bilang itu bukan Rasulullah, saya bilang. Loh, rasa saya itu Rasulullah Ustaznya. Enggak, itu tok jenggot, saya bilang. Sebab kalau Rasulullah itu rambutnya dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan hanya 20 ubannya, kiri kanannya 20 ubannya. Uban kita ratusan. Rasulullah itu hanya 20. Sebab apa? Dia rajin memakai minyak zaitun. Saya pun memahami hadisnya terlambat. Akhirnya uban saya banyak. Harusnya dari kecil itu kita sudah terbiasa dengan minyak zaitun. Sebab dalam hadis yang sahih itu Nabi memakainya, Nabi meminum minyak zaitun, Nabi meminyakkan rambutnya dengan minyak zaitun dan jenggotnya dengan minyak zaitun, dan mengoleskan ke kulitnya minyak zaitun. Rupanya Profesor Dr. Khadijah, Siti Khadijah, orang Malaysia di Australia, mengatakan bahwa minyak zaitun ini satu-satunya minyak yang menjauhkan seseorang daripada kanker kulit. Sebab minyak zaitun ini masuk ke dalam tubuh kita. Ya, oke, kembali kita. Ternyata memang Rasulullah SAW itu Masya Allah, ya, dia dengan badan yang bagus, keindahan tubuhnya, kemudian wajahnya dan rambutnya pun hitam, ya, bukan putih, ya. Nah, itu makanya kita nih kalau tanya sekarang, Bu, kalau datang Rasulullah di belakang ibu itu, ibu kenal nggak dengan dia? Datang tiba-tiba sekarang Rasulullah di belakang ibu itu, kenal nggak ibu dengan dia? Nggak kenal kan? Atau makanya perlu juga diajarkan di sini Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu kepribadian dan keagungan Rasulullah SAW, kepribadian agung Rasulullah. Bagaimana jenggotnya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana sendalnya Nabi, itu harus kita pelajari juga. Di samping kita juga mempelajari akhlak Rasulullah. Sudah ada belajar di sini Asy-Syama'il? Sudah? Hah? Apa? Udah. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Oh, alhamdulillah. Kalau bisa teruskan.
Ya, sebab kecintaan kita kepada Nabi itu akan semakin bertambah kalau kita mengenal fisiknya juga. Seperti ibu cinta dengan suami sebab kenal fisik kan. Suami kenal dengan cinta dengan istri karena fisik juga. Ya, mawaddah itu di situ. Mawaddah itu fisik, ya, uangnya. Kalau rahmah itu cinta daripada hatinya, itu rahmah. Ya. Oke. Kita berbicara tentang bukti kecintaan Rasulullah kepada kita. Bukti kecintaan Rasulullah kepada kita yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menawarkan. Sebenarnya banyak bukti-bukti kecintaan Nabi kepada kita yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu. Bahkan Dr. Khalid Muhammad Khalid, kalau kita menceritakan tentang bukti kecintaan Nabi kepada umatnya, habis pena ini menceritakan tidak akan habis cintanya Rasulullah kepada umatnya. Oh subhanallah. Makanya Bapak kalau ingin membaca buku yang supaya Bapak juga menangis dan rindu dengan Rasulullah, baca buku yaitu Ar-Rijal Haular Rasul, yaitu para laki-laki yang hebat, ya, perwira-perwira yang hebat di sekeliling Nabi. Ya. Kemudian juga baca juga Khulafa Haular Rasul, khalifah-khalifah yang ada di sekeliling Nabi atau Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu yang dikarang oleh Dr. Khalid Muhammad Khalid. Dr. Khalid Muhammad Khalid itu ada dijual di sudah diterjemahkan. Baca. Saya baca dengan dalam bahasa Arabnya, saya nangis. Ya, sebab setiap sahabat mengatakan saya orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sampai saya bingung siapa yang paling dekat dengan Nabi ini. Hampir semua sahabat, ana aqrabun nas ila Rasulillah, saya orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW ini memang dia hebat dengan semua sahabatnya. Dia bermuamalah hebat semua dengan semua sahabatnya. Dia enggak pernah membedakan antara yang miskin dengan yang kaya. Hebat muamalahnya. Ya. Salah satu bukti kecintaan Nabi kepada umatnya, yang mana ketika Allah menawarkan satu tawaran yang tawaran ini tidak pernah Allah tawarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tidak pernah Allah tawarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa tawaran Allah itu? Yaitu dalam surah Ad-Duha, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Rasulullah, Tuhanmu akan memberikan apa saja yang membuat kamu redha. Mintalah. Ketika mendapat tawaran daripada Allah ini, Gunung Uhud. Nah, dalam kitab Barzanji diceritakan Gunung Uhud itu warawadatil jibalu an takuna lahu dhahaban faaba. Gunung Uhud itu mendengar tawaran ini, ya Allah, jadikan diri saya emas untuk Rasulullah. Ya Allah, Gunung Uhud kalau jadi emas, subhanallah, untuk Rasulullah, itu Rasulullah yang paling kaya. Kita jangankan emas, gelas ini jadi jangankan gunung, gelas ini pun jadi emas cukup. Subhanallah. Ya 2020 saya 2018, 19, 20 saya ke Freeport. Ya Freeport ya. Ya Allah ya, memang ya, saya diajak murid-muridnya, diajak masuk ke terowongan itu. Saya turun dengan pakaian pekerja ya. Saya turun, Ustaz, yang Ustaz injak itu emas Ustaz. Kaget saya. Sebab satu gunung itu memang emas. Ya. Satu hari mengeluarkan 300 ton emas. 300 ton satu hari. Freeport ya. Subhanallah. Dan saya diceritakan juga sama Pak Ahmad namanya, sekarang ada gunung yang baru, yang kedua, yang di sebelahnya, kalau digali untuk 100 tahun lagi emas itu enggak akan habis. Nah, ini belum lagi. Ini aja belum habis. Subhanallah. Kaya Indonesia. Subhanallah. Oke, terus. Allah. Bukit Uhud ingin menjadi emas. Dan memang ada kedekatan Nabi SAW dengan Bukit Uhud. Nabi kalau melewati Bukit Uhud ini, Nabi senantiasa mengucapkan salam kepada Bukit Uhud, atau Bukit Uhud mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Subhanallah. Gunung aja ngucapin salam. Kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lewat ada pohon patahin. Ya Allah. Kadang-kadang subhanallah, kita ini kadang-kadang tangan kita jahil, zalim kadang-kadang dengan pohon. Ya, enggak ngapa-ngapain ditebang. Rasulullah tuh Bukit Uhud
mengucapkan salam, pohon mengucapkan I love you ya Rasulullah, saya mencintaimu ya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu hidup dia dalam penuh dengan keberkahan semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Bukit Uhud menawarkan dirinya untuk Rasul, Nabi pun tolak. Nabi fa'aba, Nabi tolak. Warawadatil jibalu an takuna lahu dhahaban fa'aba. Maka Bukit Uhud ditolak untuk menjadi emas untuk Rasulullah. Kata Allah, apa yang kau inginkan ya Rasulullah, wahai Nabiku? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, kalau bisa seluruh umatku masuk surga. Allah, coba bayangkan. Nabi menginginkan bukan apa-apa, enggak ingin emas yang enggak. Dia kalau bisa, ya Allah, umatku kalau bisa semuanya masuk surgamu ya Allah. Coba kita lagi yang dipikirkan Nabi. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabulkan doaku. Maka Nabi mengatakan bersabda, kullu ummati dakhala jannah. Setiap umatku masuk surga, illa man aba, melainkan orang yang enggak mau memasukinya. Orang yang enggak mau memasukinya, orang yang tidak mau menjadi umat Rasulullah. Siapa? Man hajara akhahu fawqa 3 layalin. Siapa yang memusuhi saudaranya di atas 3 hari bukan umatku. Laisa minna, kata Nabi. Orang yang bertengkar di atas 3 hari, laisa minna, bukan umatku. Laisa minna ma la yarham saghirana wa la ya'rifu syarafa kabirana. Bukan umatku yang kecil, yang besar tidak sayang kepada yang kecil tidak menghormati yang besar. Bukan umatku. Banyak hadis-hadis lagi. Bukan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang tidak memperhatikan perkara orang-orang yang beriman. Banyak kalau kita baca hadis-hadis laisa minna, laisa minna, laisa minna, ini banyak sekali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku masuk surga illa man aba, melainkan orang yang tidak mau masuk surga. Itu makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan muamalah dengan sunnah, jangan kita memahami sunnah itu dengan pengertian kaidah usul fiqh. Ya, jangan. Kalau dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan enggak berdosa, enggak apa-apa. Enggak begitu. Tapi kerjakanlah sunnah itu seperti mana Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Alaikum bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu ana sam'uhu alladhi yasma'u bih, wa ana basaruhu alladhi yubsiru bih, wa ana yaduhu allati yubtishu biha, wa ana rijlati yamshi biha." Ke atasmu sunnah nabiku, kata Allah dalam hadis qudsi, sampailah aku mencintaimu. Allah, ke atasmu sunnah nabiku sampai aku mencintaimu, kata Allah. Kalau aku sudah mencintai seseorang, aku yang akan menjadi telinganya ketika dia mendengar, aku yang akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku yang akan menjadi tangannya ketika dia berbuat, aku yang akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Jaga betul sunnah Nabi. Salat sunat subuh raka'atail fajr khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ternyata pertama saya berpikir 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rupanya dunia ini hina, kecil, enggak ada apa-apanya berbanding akhirat. Nabi SAW mengatakan kalau dibandingkan kenikmatan sorga dengan dunia, sesayap nyamuk pun enggak ada kenikmatan dunia itu. Sesayap nyamuk. Ya Allah. Dan saya baca juga dalam kitab-kitab ilmuwan astronomi tentang bintang, ternyata memang sorga itu dahsyat besarnya. Untuk satu orang ahli sorga, kata Nabi SAW, yang paling rendah amalannya, paling rendah. Apa kata Nabi? Adna ahlil jannah mulkuhu masirata alfai sanah wa yanzuru ila Allah marratain fil yawm. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ikrimah, hadis sahih, yang bahwa Nabi SAW mengatakan penduduk surga yang paling sedikit amal salehnya, datang masjid paling terakhir, ya,
Sedekah, orang semua dah sedekah, dia terakhir sedekah. Ya, pokoknya paling ujung amal solehnya. Dia pun mendapatkan sorga, kata Nabi, sorga yang paling bawah, tapi keluasan satu untuk dia, yaitu keluasan sorga yang dia miliki 2000 tahun perjalanan, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Wa yanzuru ila Allah marratain fil yawm, kata Nabi SAW, dan dia melihat kemahaindahan Allah, wajah Allah 2 kali dalam satu hari. Fi yaumin kana miqdaru alfasana, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Hari ini dia melihat Allah, 500 tahun lagi baru dia melihat Allah. Tapi kalau orang yang mendapatkan sorga Firdaus, sorga yang tertinggi, dia bisa melihat kemahaindahan Allah setiap saat. Pakar barat mengatakan ternyata bintang yang besar, sebab bintang-bintang itu memiliki matahari sendiri, bukan matahari kita ini. Dia memiliki matahari yang sendiri. Kata pakar barat, bintang yang besar itu terdapat dalam bintang yang besar itu ribuan planet. Satu planet 2 kali lebih besar daripada bumi ini. Jarak antara satu planet dengan planet yang lain 3000 kecepatan cahaya. Satu bintang itu terdapat dalam satu bintang yang besar itu ribuan planet. Sedangkan jumlah bintang yang besar itu triliun. Masya Allah, nggak ada apa-apanya ya Allah. Ya, bumi ini nothing lah, nggak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu semangat terus untuk melaksanakan sunnah Nabi. Bahkan ya, kalau seandainya 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala salat sepanjang malam, salat tahajud. Walaupun dia enggak tahajud, dia dapat pahala salat sepanjang malam. Kalau dalam hadis kan, kalau salat isya berjamaah dia dapat setengah malam. Kalau dia salat subuh berjamaah dia dapat pahala salat sepanjang malam. Harusnya orang Islam kalau bisa salat subuh berjamaah ini seperti salat Jumat. Ya, kami di Malaysia itu, di masjid kami itu alhamdulillah pengajian itu pengajian duha, pengajian habis asar, pengajian maghrib, ada 3 pengajian setiap hari pengajian 3, sehingga menghabiskan untuk membayar pengajian itu dalam sebulan itu dalam 140.000 ringgit. 140.000 ringgit itu dalam 400 juta untuk pengajian sebulan. Sebab pengajian itu duha, kalau kadang-kadang subuh yang paling banyak juga subuh, duha 4 ya. Subuh, duha, pas asar dengan habis maghrib, 4 pengajian. Tapi memang Masya Allah jemaah semakin banyak. Yang datang ke masjid itu pakai Ferrari, Lamborghini, Bentley, Hummer, Range Rover. Masya Allah, dia nampakkan orang Cina ngelihatnya, oh orang Islam ni hebat-hebat ni. Ini kalau penuh masjid Ustaz Imam tu, Ustaz Imam di sana 3 tahun setengah, itu kalau penuh itu 3.500 orang, 3 tingkat. Itu Masya Allah, kalau i'tikaf bulan Ramadan ni, i'tikaf tu hampir dengan anak-anaknya, istrinya diajaknya, sebab ada penempat, ada wanita khusus juga di atas tu. Jadi istri i'tikaf tu penuh. Kalau bisa Masjid Al-Munawwarah tu juga seperti itu. Ya Allah, ajak anak-anak kita, ajak tetangga kita yang tidak bangun subuhnya, ambil batu supaya dia bangun subuh. Jaga keimanan sahabat-sahabat kita. Jangan kita soleh sendiri. Jaga sunnah Nabi. Okey, yang kedua, bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah ketika Nabi di nisfu Sya'ban itu Nabi salat malam dan Nabi sujud lama. Kata ibunda Aisyah, aku menyangka Rasulullah itu sudah meninggal, karena saking lamanya sujud Nabi ketika salat malam di nisfu Sya'ban. Kemudian aku letakkan pipiku di telapak kaki Nabi. Coba, dia ingin melihat suaminya masih hidup, karena lama banget Nabi sujudnya. Diletakkannya pipinya di telapak kaki Nabi. Ada enggak ibu meletakkan pipi ibu di telapak kaki suami? Sebab kaki Nabi itu bersih. Ya Allah,
Dan aku mendengar, kata Ibunda Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, aku mendengar Rasulullah berdoa menangis, salim ummati, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Subhanallah, memang Nabi ini hari-harinya selamatkan umatku. Sebab Nabi tahu betul bagaimana ketika Allah menggambarkan, ketika Nabi Mi'raj dan melihat neraka dan digambarkan oleh Allah, Nabi tahu betul, Nabi ingat terus tiap hari tentang umatnya. Ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Masya Allah ya. Ya. Begitu juga seharusnya ketua masjid Pak Rizal ya, ketua yayasan Pak Oco ya. Tiap hari umatku ya Allah ya, tetanggaku ya Allah ya. Harusnya begitu. Sebab apa? Sebab kita ya Allah nanti ahli sorga ini saling berziarah, saling berkunjung nanti, saling bergembira. Dan kemudian tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ketemu sama Pak Ucok, alhamdulillah Pak Ucok selamat kita, Pak Rizal selamat kita, Ustaz Akmal selamat kita. Jadi memang Masya Allah kita ketika di surga itu selamat. Yang paling hebat lagi perkataan daripada Allah ya, salamun qawlan min rabbir rahim. Selamat engkau wahai hamba-hambaku. Maka jalan kita selamat hanya mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, jaga sunnahnya, jaga sunnahnya betul-betul. Yang terakhir ya, terakhir bukti kecintaan ini baru Ustaz ceritakan 3 saja. Bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada kita adalah ketika kiamat sudah terjadi, hancurnya alam ini, kemudian orang yang pertama dibangkitkan daripada manusia baginda Rasulullah SAW. Ini hadis sahih. Ketika Nabi dibangkitkan, perkataan yang pertama keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril kaifa ummati. Oh, ini benar hadis sahih ini. Jibril, gimana keadaan umatku Jibril? Jibril bukan keluarganya yang dipikirkannya, bukan belum baru dibangkitkan. Ya, tiupan sangkakala yang kedua itu dibangkitkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, Jibril, bagaimana umatku menghadapi kiamat? Jibril, itu yang ditanya Nabi. Sebab kiamat itu Nabi tahu betul dengan wahyu yang diturunkan dahsyatnya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Kiamat itu dahsyat. Jangankan kiamat, gempa 2009 Ustaz merasakan gempa itu di Pariaman 7.6, 7.9. Kami nggak bisa berdiri, kami meniarap, bergelombang begitu ya Allah. Saya ketika itu memang saya terucap Al-Qari'ah, udah kiamatkah ya Allah? Sebab saya lihat memang Masya Allah, apa namanya tuh kaca itu karena goncang itu lepas daripada tempatnya. Kaca cermin yang besar itu, rumah makan sederhana itu lepas, hampir kami kena. Dahsyat. Rice cooker di atas meja tuh terlempar. Allah, dahsyat kiamat. Dahsyat apa? Itu baru gempa 7.9. Gimana kalau bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya? Makanya Nabi tahu betul bagaimana keadaan kiamat itu. Makanya, ya Jibril, bagaimana umatku menghadapi kiamat? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ajak kawan-kawan kita untuk banyak beramal. Badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanan kaqita'il muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bersegeralah kamu beramal saleh, maka akan datang fitnah kepada kamu seperti malam yang gelap gulita. Dengan pandemi ini saja kita sudah kalang kabut. Makanya cepat, jangan salahkan keadaan, beribadah saja. Sebab memang akan terjadi kiamat sebentar lagi, enggak tahu berapa tahun lagi kiamat akan terjadi. Kalau menurut Imam As-Suyuti, lebih kurang dalam 57 tahun lagi. Dia kan bunyi ya, kalau Isyraq bunyi ya, bunyi kan ayat. Imam As-Suyuti mengatakan lebih kurang dalam 57 tahun lagi kiamat terjadi. Sebab umur umat Rasulullah itu lebih kurang, kata Imam As-Suyuti, 1500 tahun. Sekarang 1443. Ya, lebih kurang 57 tahun. Ya, 47 tahun lagi. 57 tahun ini, 1443.
Ya, sedangkan umat Rasulullah itu kata Imam As-Suyuti, menurut dia dalam tafsiran hadis itu dia mengatakan 1500 tahun. Dan memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satuhdamul Ka'bah bi dhi suwaiqatain min al-Habasyah. Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang yang berkulit hitam, kakinya melengkung, datang daripada Ethiopia, Habasyah. Dan nanti kata Nabi, dia menghancurkan Ka'bah itu, dia pretelin satu-satu, apa namanya, bata Ka'bah, tembok Ka'bah itu dipretelin satu-satu. Orang Islam niat aja, nggak bisa berbuat apa-apa, lemahnya. Kayak sekarang aja, soft berjarak, berjarak langsung, patuh semua. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusawwiyanna sufufakum aw la yufarriqanna Allah baina qulubikum. Kalau kamu enggak merapatkan saf kamu, atau Allah akan memisah-misahkan hatimu. Diancam sama Nabi. Tapi kita juga masih tetap juga memakai mazhab WHO, ya. Coba lihat. Padahal sebenarnya enggak ada alasan kita untuk tidak merapatkan saf. Yang sakit enggak boleh datang, kata Nabi. Kalau kita sakit batuk sedikit pun, yang nggak usah datang, sholat di rumah, kata Nabi. Jangan campurkan yang sehat dengan yang sudah ada solusinya. Berwudu dengan air mutlak, air suci lagi mensucikan, berkumur-kumur keluar virusnya, masuk sampai ke pangkal hidung keluar virusnya. Makanya kalau berwudu itu jangan menyemburkan air ke mulut, tapi memang seperti itu. Sebab kalau PCR itu kan memang, ya. Oke, sedikit lagi ya. Sebab kita tidak boleh solat ketika matahari betul-betul terbit, nggak boleh. Kita lewatkan 5 menit atau 10 menit. Coba, makanya kita berwudu dengan air mutlak, kemudian kita membaca bismillah lagi. Makanya nggak usah bersalaman seperti ini. Itu bertumbuk namanya. Salaman yang begini. Idzal taqal mu'minani thumma yatasafahani. Kalau bertemu dua orang mukmin, kata Nabi, kemudian yatasafah itu seperti ini, bersalaman. Gimana takut? Pak Ucok tadi baru berwudu dengan air mutlak, air suci lagi mensucikan. Saya juga berwudu, steril ya. Makanya jangan sampai hilang akidah ini, jangan sampai hilang keyakinan ini, ya. Tapi tetap protokolnya apa? Yang kurang sehat nggak boleh datang ke masjid ketika wabak itu menimpa. Yang sehat saja. Ya. Oke. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ketika itu teringat umatnya. Oh sorry, minta maaf lupa. Yang kemudian Nabi ketika masuk surga, ya, masuk surga, sebab Nabi masuk surganya itu secepat kilat. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nabi secepat kilat. Setelah masuk surga, Nabi kayaknya enggak kerasan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu, ya Rasulullah, kok kayak enggak kerasan, enggak betah gitu. Ya Allah, bukan itu ya Allah. Kenapa? Izinkan saya keluar ya Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku. Makanya Nabi keluar, maka Nabi berdoa ketika umatnya melewati titian sirat itu. Nabi berdoa, salim ummati, salim ummati. Bahkan ada riwayat yang menyatakan ketika ada yang terjatuh, maka Nabi ambil. Sampai ke tahap tu Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasakan kecintaan Nabi kepada kita. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau seandainya kita bertemu lagi, kita akan membicarakan tentang bagaimana bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, gimana kita sebagai umat cinta kita dengan Rasulullah, bagaimana? Insya-Allah kita akan bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau seandainya Allah mengantarkan saya ke Batam ini, dan kalau masih bertemu lagi silaturahim kita, mudah-mudahan kita saling mengingatkan yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada saya sendiri. Masya Allah ya, andai kata Rasulullah itu dengan kita sekarang ini, andai kata Rasulullah bersama kita sekarang ini, semua masalah kita selesai. Ya, ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi afwin wa fi karamin wa fi i'taqin wa jannatin ma'a sayyidil bashar
البشر ندعوك ربي من الأعماق. Kalau seandainya kita dengan Rasulullah di sorga nanti subhanallah ya. Andai kata Rasulullah bersama kita sekarang ini subhanallah, hilang seluruh masalah kita. Yang keras hati pun jadi lembut dia. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب لو كان بيننا الحبيب. Andai kata Rasulullah bersama kita, ya Allah. Ada seorang wanita itu ditanya, Bu, yang wanita di Arab ya, Bu, gimana kalau seandainya ada sekarang Rasulullah dan dia mengajak engkau wahai ibu. Apa kata ibu? Itu enggak apa-apa, kalaupun Allah ingin cabut nyawaku, aku ingin pergi dengan Rasulullah. Subhanallah ya. Sampai ke tahap itu dia. Sekarang ini kalau seandainya Rasulullah datang dan diajaknya saya pun redha dengan Allah kalau Allah cabut nyawa saya sekarang dan saya pergi dengan Rasulullah, ikut Rasulullah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa cinta yang teramat hebat dalam hati kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan saya meminta kepada kita semua, cobalah habis salat itu, ketika kita muhasabah, yang ketika kita sendiri habis salat itu zikir semua, ucapkanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah. Ucapkan, ya Rasulullah, saya mencintaimu ya Rasulullah. Coba ucapkan setiap hari, dia akan menumbuhkan rasa cinta yang hebat. Kalau kita mendapatkan rasa cinta itu, nikmat ibadah salat kita, nikmat ibadah puasa kita, nikmat ibadah haji kita. Sebab ruh daripada kenikmatan ibadah itu kalau kita dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika kita salat tu kita rasakan at-ta'alluq bihadratih, kita rasakan kehadiran Rasulullah di dalam kehidupan kita. Itu makanya nikmat kita beribadah ya. Itu yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sama-sama salat betul, sama-sama salat, sama-sama puasa betul. Tapi yang membedakan cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Itu yang harus kita latih setiap hari untuk kita lebih mencintai Rasulullah. Kalaupun tidak sama cinta kita dengan seperti Abu Bakar, paling kurang menyerupai pun sedikit-sedikit enggak apa-apa. Kata ahli hikmah, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai pun sudah satu kemenangan, satu kehebatan. Insyaallah ya. Itu saja yang boleh kita sampaikan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis الصبر وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipersilakan melancong ke Makkah Madinah. Man salla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada wa dzakara Allah thumma salla rak'atain fakana lahu ajrul umrah wal hajj tamah. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia berzikir atau menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka baginya pahala haji umrah dan sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan.